ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata arham. Apa itu silaturahim? Kadang kita kan membuat label-label saja supaya dianggap perbuatan kita itu syar'i pula gitu. Supaya reuninya syar'i, reuni syar'i. Di label lah ini kan menjalin silaturahim. Silaturahim yang mana? Habis dengan perayaan saja. Nah, lembaga pendidikan kita ya begitu. Nemo rapor merayakan, tamat perayaan, guru ulang tahun rayon jo. Lo sekolah ulang tahun, ebo sekolah. Padahal hal-hal seperti itu ya, Bapak dan Ibu, itu adalah media pendidikan yang, jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, jangan dikatakan mendidik itu hanya menjelaskan pelajaran. Tidak jarang terjadi 2 jam menasihati orang bisa hancur karena perbuatan sesaat. Hati-hati itu. Perilaku itu akan lebih berkesan dibandingkan dengan nasihat walaupun berjam-jam. Kalau tidak percaya, coba ada seorang bapak menasihati anak, jangan merokok juga. Lei tahu tidak rokok tu bahayanya. Isinya di dalam racun saja tu. Kau merusak ginjal, kau merusak paru-paru, kau menambah, kau dah tanggung. Dapat segala informasi bayar rokok. Kemudian dikaji pula dari sisi ekonomi. Iku mubazir lah, panik mencari. Kau kecepak kau tadi kau. Dan anak lampi-lampi yakin kau. Iya, ndak le pak, ndak le dia. Ndak. Terus sudah itu di ujung nasihat, tolong beli kok setang tu. Bagi kira-kira tu. Tadi nasihat sejam tadi, le tinggal aja ni le tu. Tadi lah kemana-mana, payahnya gua ceritanya non pakar kedokteran lah dibawa, non ahli ekonomi lah disampaikan pulau, ikut mubazir, cup pikiran kau. Negara kau kecen miskin. Kalau seandainya orang merokok kau bisa menahan diri, berapa juta perokok di Indonesia. Satu rokok sekian harga. Cok kalian para pitih mubazir kau dalam sehari. Kalian setahun 365 hari. Panik oyo. Ya ndak karajoa kalau tu. Karajoa dak batu selama. Kok kecil orang nandangan nasihat tu. Itu di ujung nasihat tu, kecil dan tukang nasihat tadi. Lah siang rasa mulai sampai beli rokok setang setendalahnya kan. Habis tu cerita tadi. Nah, tahu ndak bapak dari ibu? Saya kan janji kemarin itu saya ada cerita 2. Satu perkara Miss Indonesia ya, ada satu lagi saya dapat. Dia ada pelatihan kepala sekolah, guru-guru gitu ya. Terus di sela-sela pelatihan itu kan relaksasinya tuh. Datanglah mentornya. Ayo supaya jangan terlalu tegang. Ayo berdiri semua, kan gitu kan. Pernah tak ibu-ibu mencelik tu? Ya berdiri semua, tangan di depan gitu ya. Gerak kanan, gerak kiri, macam-macam gitu ya. Tujuannya apa? Relax supaya jangan tegang. Terus satu, ayo ibu, bapak tu. Kemudian lah tempat tu. Ayo meloncat, ayo ke kiri, ayo ke kanan. Tu lah berjoget tu. Dan sabalah ibu kepala sekolah, apa kepala sekolah? Nah, do silaturahimnya itu. Nah, akhirnya
gerak begini, gerak begitu, berbagai macam. Kok nampak di anak muridnya, kepatang kok ibu kok sudah majan sumbang 2 balai. Patang baru ndak tangguang nasihat ibu tu. Oi wanita, itu nampak. Apalagi kini kan era media sosial, sado dan kebakameran. Ya, nampak dek murid Yusuf, ibu awak joget sebelah pak awak hanya. Kira-kira dan sumbang 2 balai kau lain tinggal aja. Kecian, ibu kau lebih dari 2 balai sumbang kau ke sini. Jadi itu saya katakan begini, kalau kita berbicara tentang mendidik ya, tiru Rasul. Rasul itu lebih banyak membentuk kepribadian sahabat itu dengan apa? Dengan qudwah, ketauladanan. Itu makanya diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswah adalah ma yuta'assabih, sesuatu yang jadikan sebagai tauladan sikap perilaku. Nah, itulah yang paling efektif sebenarnya. Dan para sahabat komitmen dengan itu. Itu makanya kembali ke cerita Umar dengan orang Yahudi tadi. Umar tidak ada menambah, walaupun kata orang Yahudi begitu. Ya Umar, Amirul Mukminin, seandainya ada ayat itu turun kepada kami jadikan itu hari turunnya itu sebagai Id, hari perayaan, hari raya. Kata Umar, bukan kami tidak tahu, ya kira-kira begitu. Walaupun kalimat seperti itu tidak ada dalam kalau diterjemahkan, tapi Umar mengatakan inni a'lam, sesungguhnya saya tahu betul kapan turunnya, di mana turunnya, dalam situasi seperti apa turunnya. Artinya Pak, Umar mengatakan bukan umat Islam tidak tahu, Umar tahu di mana turun ayat itu. Di mana turunnya? Al-yawma akmaltu lakum, di Arafah. Turun di Arafah ketika Nabi sedang wukuf. Tetapi tidak dijadikan itu sebagai Id oleh kaum muslimin. Hanya Id untuk orang yang, ya kalau dikatakan hari Arafah itu Id, tapi kan bukan Id, itu hari wukuf. Itu menunjukkan bahwa para sahabat komitmen. Ya jangan karena dia suang digoda oleh orang ahlul kitab, kalau kami terfikir pula, oh iya lo nak wak buat lo lah perayaan nak doge. Umar berfikir seperti itu. Saya tahu, kata Umar, kapan turunnya, di mana turunnya, dalam situasi seperti apa turunnya. Jadi apa yang ingin kita katakan dahulu, bahwa Rasulullah itu betul-betul menjadi model sempurna bagi para sahabat. Nah, karena itu setiap gerak beliau menjadi contoh. Nah, itu tentang ayat al-yawma akmaltu lakum tadi. Bahwa bisa jadi kalau surat itu dikatakan madaniyah, tidak berarti bahwa seluruh ayatnya turun di Madinah. Bisa turun di mana-mana. Jika dalam peperangan Nabi pergi ke Tabuk, turun di Badar, turun. Ya kan tidak Madinah itu. Ya. Jadi makna madaniyah di situ adalah periode. Nah, sama dengan kasus ayat 58 dari surat An-Nisa ini. Dia disebut madaniyah, tapi turunnya dalam penjelasan sebagian ulama turun di Makkah. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian an tu'addul amanat, untuk menunaikan amanat
ila ahliha, kepada ahli, kepada orang yang punya, yang menitipkan amanah tersebut. Jadi amanah yang ada di pundak sampaikan siapa yang berhak. Nah, apa peristiwa yang melatar belakangi atau sebab nuzul ayat ini di Makkah itu? Jadi Bapak dan Ibu tahu bahwa Makkah itu tokoh-tokohnya memiliki peran-peran tertentu. Ada yang pemegang bendera ketika perang, ya. Akhirnya di dalam status sosialnya dia punya derajat yang tinggi. Dia berada di klan ini, suku ini. Ada yang sebagai panglima, ya, dari suku ini. Dan ada yang jadi pengurus Ka'bah dan Masjidil Haram. Dahulu pada kakek Nabi, sebelum Hashim, ya, urusan Ka'bah, ya, urusan Ka'bah dan Masjidil Haram ada di tangan keluarga Rasul. Jadi ada di tangan keluarga Rasul. Tapi kemudian tugas itu terbagi dua. Ada yang bertugas sebagai hijabah, dan ada yang bertugas nanti sebagai siqayah, jadi pelayan yang memberi minum, melayani, menjaga tamu yang datang dan itu ada pada keluarga Rasulullah. Dan ada lagi tugas memegang kunci Ka'bah dan lain-lain, menutupnya dan menghiasinya. Itu ada pada keluarga Bani Syaibah. Sekarang sampai sekarang masih Bani Syibi namanya. Nah, ketika Nabi menaklukkan Makkah, beliau membersihkan seluruh bentuk kesyirikan yang ada di Ka'bah dan di sekitarnya itu. Dan kita tahu 360 buah berhala ditegakkan di pelataran Ka'bah, di sekitar Ka'bah oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Kok sebanyak itu betul? Karena setiap keluarga ada Tuhannya. Setiap kaum punya Tuhan. Ya tidak mau nyembah Tuhan lainnya. Jadi Tuhan ini monopoli lainnya surang-surang. Nah, itu 360 itu di sekeliling Ka'bah itu mereka tegakkan. Dibersihkan oleh Nabi. Dan termasuk juga di dalam Ka'bah itu berbagai macam mereka buat. Ada lukisan berbagai macam, bahkan yang sangat memalukan lagi, karena untuk membenarkan perbuatan mereka undi mengundi, ada gambar itu di dalam lukisan Nabi Ibrahim sedang mengundi. Ikan biasa begitu, untuk membenarkan pekerjaan mereka. Sama dengan orang, ada sebagian orang dan melakukan perbuatan berjudi, ya, akhirnya iku ada lo dasar syariat kau ya batu tiko Nabi Yunus dahulu lari. Nah, kan baundi ya tu sian kri campaan dalam lawi, jangan yang buat lo kaji surang.
Nah, jadi orang jahiliyah begitu dahulu. Jadi seolah-olah perbuatan mereka mengundi nasib ini diwarisi dulu dari para nabi. Macam-macam yang semua itu disingkirkan oleh Rasul. Tapi untuk masuk ke Ka'bah itu tentu harus dibuka kuncinya. Nah, juru kuncinya yang memegang kunci Ka'bah itu Utsman bin Talha. Ketika Nabi hendak membersihkan Ka'bah, panggil, Utsman, mana kunci kau? Nah, Utsman bin Talha lah camai kau. Kenapa? Karena Nabi kan masuk ketika itu sebagai pemenang ya. Dahulu apa kata Abbas? Ada riwayat mengatakan Abbas menginginkan agar kunci itu diserahkan kepadanya karena sudah berada di tangan Rasul. Apa kata Abbas? Ya Rasulullah, kumpulkanlah dua tugas itu pada kita, keluarga kita. Ini mungkin kalau sekarang nih karena ada berfikir orang dalam lah kira-kira. Nah, ordal ya. Ini kan Rasulullah, ini paman Nabi yang minta. Ya Rasulullah, kunci itu kasih saja biar kita berhimpun antara sidanah Ka'bah, hijabah Ka'bah dengan siqayah. Jadi pemeliharaan Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah berada di tangan yang satu dengan orang yang bertugas memberi minum jemaah haji. Satukan kembali ke keluarga. Nabi kan ini amanah. Tadi diambil dari siapa? Utsman bin Talha. Nabi cuma pinjam. Mana kunci kau? Nah sekarang keluarga beliau menginginkan agar peran itu diberikan kembali supaya menyatu. Utsman sudah cemas. Wah sudah lepas sudah. Tapi apa yang terjadi? Nabi panggil, mana Utsman? Utsman bin Talha. Ya Rasulullah, nih ambil kunci engkau kembali. Nah itu amanah itu. Jangan mantang-mantang awak berkuasa. Itu contoh tauladan dari Rasul. Kalau seandainya diberikan oleh Nabi kepada Abbas, kira-kira ada tak yang akan bantah ketika itu? Tidak ada. Kebijakan beliau. Tapi amanah beliau tunaikan. Wahai Utsman, ambil kunci engkau. Dan kunci ini kekal di tangan engkau dan keturunan engkau sampai hari ini. Keturunan dia. Jadi kalau pemerintah Saudi ingin membersihkan Ka'bah, datanglah Bani Syaibi itu membawakan kunci, baru dibukakan. Makanya kata Nabi, tidak ada yang merampas kunci ini dari engkau dan keluarga engkau melainkan orang zalim. Kata Nabi. Nah ini sebab ayat. Nah ketika kita membaca Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli, hadir kisah itu dan kita dapat pemahaman, oh begini ya amanah itu ditunaikan. Nah, baru yang lain kita masukkan. Nah jadi suratun Nisa disebut dengan surah Madaniyah karena memang ayat-ayatnya turun pada periode Madinah, walaupun ada satu ayatnya yang turun di Makkah. Ada yang mengatakan perjalanan menuju Makkah. Jadi dia tetaplah disebut ayat-ayat Madaniyah.